Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto. Dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Reza Maizadeh, seorang profesor kesehatan masyarakat di Sekolah Kesehatan dan Perawatan Sosial di Universitas Essex. Profesor Maizadeh telah bekerja selama puluhan tahun di sektor kesehatan masyarakat di negara asalnya, Iran, dan kemudian juga untuk Organisasi Kesehatan Dunia, serta berbagai lembaga internasional lainnya, dengan lebih dari 390 artikel yang telah ditinjau sejawat. Bersama rekan-rekannya, ia baru-baru ini menerbitkan studi yang sangat penting di jurnal Lancet, salah satu jurnal akademik kesehatan paling bergengsi, tentang isu melampaui ketahanan nasional, tanggung jawab atas dampak sanksi, di mana ia menjelaskan secara rinci apa sebenarnya dampak dari sanksi AS dan Uni Eropa. Atau dengan kata lain, ia dan rekan-rekannya yang telah meneliti isu ini selama bertahun-tahun menguraikan dampak sanksi terhadap masing-masing negara. Jadi Profesor Maizadeh, selamat datang. Trifamak, Remitase, Phase Direct Ninth. Ahari Wade News. Ahari Wade News. Untuk menyerangin late water audience. Sekarang giliran Anda. Anda adalah salah satu pakar yang telah meneliti sanksi selama bertahun-tahun. Mungkin Anda bisa terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang apa yang dibahas dalam edisi jurnal Lancet yang baru saja saya sebutkan, serta apa dampak dari sanksi ekonomi itu sendiri. Beberapa orang berpikir sanksi hanya bertujuan untuk menghukum rezim jahat, tetapi temuan Anda dan rekan-rekan Anda sangat berbeda. Baik, izinkan saya memulai dengan menambahkan sedikit pada pengantar, agar kita tahu di mana posisi kita dan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam diskusi ini. Saya seorang ahli epidemiologi, dan saya pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian Kesehatan Nasional Iran. Pada saat itu, kami memulai reformasi sektor kesehatan dengan tujuan mencapai cakupan kesehatan semesta. Lembaga tersebut kemudian bertanggung jawab untuk memantau cakupan kesehatan semesta dan reformasi sektor kesehatan. Bagaimana hal itu dapat selaras dengan komitmen global? Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang sangat penting, mengurangi beban finansial dan meningkatkan kesetaraan di seluruh negeri dan dunia. Pada waktu itu, saya menghadapi masalah bahwa di bawah sanksi, kami tidak dapat mencapai tingkat tersebut. Oleh karena itu, saya mulai bekerja pada berbagai dimensi sanksi, khususnya di Iran, karena itulah bidang yang saya tekuni. Kemudian kami berpikir, baiklah, inilah realitas sanksi, bagaimana kita dapat mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Itulah sebabnya banyak publikasi saya berkaitan dengan ketahanan sistem kesehatan, dan bagaimana kita dapat mengurangi dampak sanksi terhadap kesehatan. Selanjutnya, kami mulai memikirkan tidak hanya tentang membuat sistem kesehatan lebih tangguh, tetapi juga tentang langkah-langkah hak asasi manusia internasional, apa yang dapat kami gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tulisan yang Anda sebutkan, yaitu komentar di The Lancet Global Health, berasal dari sudut pandang itu. Kemudian, di The Lancet, kami menerbitkan tulisan lain, di mana kami menyoroti gagasan-gagasan yang sangat konkret tentang bagaimana menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak keras dari sanksi. Oleh karena itu, bidang kerja saya adalah menilai dampak sanksi, menelaah sistem kesehatan, dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak keras tersebut. Saya ingin menyampaikannya dengan cara yang bermakna, agar terhubung dengan apa yang saya kerjakan. Jadi pada awalnya, saya harus mengatakan bahwa sanksi memengaruhi sistem sebelum memengaruhi manusia. Ketika sanksi mulai diberlakukan, pasien langsung terdampak. Tetapi, bahkan sebelum itu, sudah ada masalah akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis. Ini adalah persoalan logistik, penyediaan layanan, dan sumber daya manusia. Melalui komponen-komponen pembentuk sistem kesehatan ini, kita dapat melihat betapa sulitnya keadaan yang ditimbulkan oleh sanksi.
we can see the effect of sanction. Let me start with this to say Izinkan saya mulai dengan mengatakan bahwa saat ini kita memiliki bukti tentang dampak sanksi terhadap kesehatan. Anda menyebutkan publikasi oleh Rodriguez dan rekan-rekannya di The Lancet yang menunjukkan bahwa sanksi dapat memiliki dampak besar terhadap angka kematian. Lebih dari 590.000 kematian per tahun diperkirakan terjadi akibat sanksi, yang hampir setara atau bahkan melebihi tingkat kematian akibat perang. Kami juga telah melihat makalah lain oleh Ruth Gibson dan rekan-rekannya, di mana mereka meneliti dampak sanksi ODA terhadap kesehatan ibu dan anak, dan mereka menemukan pola yang serupa. Pengamatan lain yang sangat penting berasal dari studi lintas negara oleh Jörg Gutmann dan rekan-rekannya tentang harapan hidup, yang menemukan bahwa sanksi dapat menurunkan harapan hidup sekitar 1,2 hingga 1,4 tahun. years of life expectancy. 1.4 for the United Nations. 1,4 untuk sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 1,2 untuk sanksi Amerika Serikat. Ini sangat menarik. Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga yang didirikan untuk perdamaian dan perlindungan kehidupan manusia, sedang menerapkan sebuah langkah yang justru dapat menurunkan harapan hidup manusia. Saya merasa itu cukup mengejutkan. I think it is the shock. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Ini sungguh mengejutkan. Dalam makalah yang kamu sebutkan di awal, data dari tahun 1971 hingga 21, setelah 90 tahun, dianalisis, dan hitung tahun bahwa tiap tahun, 1 juta orang meninggal, baik setinggi langsung mau tidak langsung, akibat sanksi dari AS dan Uni Eropa. Directly and indirectly because of US and EU sanctions. That's, again, the paper actually outlines that is... Sekali lagi, makalah itu sebenarnya menunjukkan bahwa angka ini jauh lebih tinggi daripada jumlah orang yang meninggal langsung akibat tindakan militer setiap tahun. Jadi, sanksi ekonomi bukanlah sesuatu yang, seperti yang kadang diasumsikan di Barat, hanya menghukum rezim dan membuat orang kaya sedikit lebih miskin agar kita merasa telah melakukan sesuatu, bukan begitu? Maksud saya, kita memang melakukannya. Tidak, sanksi itu membunuh 500 juta orang setiap tahun. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyadari betapa besar dampak sanksi terhadap individu? Maksud saya, Iran telah berada di bawah sanksi berat selama beberapa dekade. Apakah kamu melihat sendiri dampak sanksi itu, seperti dampak terhadap kesehatan? Like the health effects of sanctions firsthand. Initially, I have mentioned to you that Awalnya, saya menyebutkan kepada Anda bahwa sebelum melihat dampak sanksi terhadap masyarakat, Anda bisa melihat dampaknya pada sistem kesehatan. Maksud saya, sangat menyedihkan melihat bahwa orang-orang tidak memiliki akses yang layak terhadap obat-obatan. Itu hal pertama. Saya ingin memberikan satu contoh yang sangat pribadi. I want to give you one example which is very personal. It's St. George Stepafine. He came to visit my smaller brother in Tehran. Dia datang untuk mengunjungi adik laki-laki saya di Teheran. Dia terkena infeksi dan dirawat di rumah sakit di sana. Selama perawatan itu, dia tertular infeksi yang didapat dari rumah sakit. Dalam istilah medis, disebut infeksi nosokomial. Kami tidak dapat menemukan antibiotik yang tepat, dan dia meninggal 2 tahun yang lalu. And she passed away 2 years ago. For sanksinya also dengan macu. So what I'm saying is that Yang saya maksud adalah bahwa ini adalah sesuatu yang memengaruhi banyak orang. Apakah kamu mengerti maksud saya? Itu satu kasus. Tapi ketika kita berbicara tentang lebih dari 590 kematian, setiap kasus adalah tragedi. single case is a tragedy. Ya, Is destroying a family. Incertausbarga, ini pun syartering orang masyarakat. What I'm saying is that Ini kisah sekali seangka. Itu maksud saya, kita tidak semua menunggu untuk melihat kematian itu. Kita semua mengharapkan orang itu memiliki akses ke peralatan medis, tes, dan sebagainya. tests, etc.
What are the other areas? Apa saja bidang lain di mana sanksi ini membuat sistem tidak mampu merawat masyarakat? Maksud saya, itu hanya satu contoh, obat-obatan. We go through that and explain to you about Kita akan membahas hal itu dan menjelaskan kepada Anda tentang mekanismenya. Apa itu mekanisme? Karena pada awalnya, saya harus mengatakan bahwa di bawah rezim sanksi, kita memiliki pengecualian kemanusiaan. Dalam pengecualian tersebut, obat-obatan esensial dan peralatan medis yang tidak memiliki tujuan ganda, artinya tidak memiliki tujuan militer pada saat yang sama, dikecualikan dari rezim sanksi. Namun yang saya maksud adalah bahwa pengecualian ini seringkali tidak berfungsi dalam praktiknya. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Pertama, kita memiliki hambatan yang sangat jelas untuk obat-obatan atau peralatan medis yang memiliki tujuan ganda. Ada hambatan impor dan ekspor yang sangat masuk akal, dan saya tidak ingin membahasnya lebih jauh. Tetapi, ada dua mekanisme lain yang sedang terjadi. But there are two other mechanisms which are happening. One is that there is no Pertama, tidak ada transfer perbankan antara negara yang menjatuhkan sanksi dan negara yang dikenai sanksi. Karena itu, tidak ada cara untuk mengirim uang ketika Anda membeli sesuatu. Anda tidak memiliki kode SWIFT. Jika Anda tidak memiliki kode SWIFT, bagaimana Anda bisa membeli apapun? Jadi, hal itu mustahil. Mekanisme kedua yang sangat membuat frustrasi adalah kepatuhan berlebihan dan efek jera. Saya bisa kembali ke hal itu dan menjelaskan apa artinya. Dan yang ketiga adalah efek tidak langsung dari sanksi melalui pengurangan pendapatan negara dan kemampuannya untuk membayar masyarakat. Jadi ada tiga mekanisme yang memengaruhi akses terhadap obat-obatan dan peralatan. Dan saya bisa menjelaskan kepada Anda efek lain dari sanksi ini terhadap berbagai komponen sistem kesehatan. sanction on the different building blocks of the health system. Please explain that to me and please Tolong, let me jelaskan know itu kepada how saya. Dan juga much beritahu our saya sudah berapa lama, we berapa know tahun kita di dunia akademik dan tempat lain mengetahui betapa mematikannya sanksi-sanksi ini. Apakah ini wawasan baru bahwa sanksi-sanksi tersebut menewaskan begitu banyak orang? Ataukah angka-angka ini sudah dipahami sebelumnya juga? Been understood also before. Initially, I think we should know that Awalnya, saya pikir kita perlu tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, khususnya saya ingin menyoroti literatur yang telah diterbitkan tentang dampak sanksi terhadap Irak, yang sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Sudah ada banyak bukti mengenai hal ini. Namun, pada saat yang sama, lihatlah negara-negara mana yang sedang kita ajak bekerja sama. Kita bekerja dengan negara-negara yang tidak memiliki sistem data yang kuat. Kita tidak memiliki data yang kuat dan andal. Oleh karena itu, kita tidak memiliki banyak bukti untuk ditunjukkan. Dan saya bisa menjelaskan apa masalahnya ketika kita mencoba melihat bukti dan mengukurnya. Karena seperti yang Anda tahu, ketika kita melihat kasus Suriah, negara itu tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga terlibat dalam perang pada saat yang sama. Jadi bagaimana Anda akan memisahkan misalnya dampak sanksi dari dampak perang? the effect of sanction from the effect of war. Therefore, the methodology is not very straightforward. Oleh karena itu, metodologinya tidak terlalu sederhana, What I'm dan kita sebenarnya tidak memiliki data tersebut. Namun yang saya maksud, yang saya tekankan, adalah bahwa ada potensi. Saat ini, 3 karya yang saya sebutkan, oleh Rodriguez dan rekan-rekannya, Ruth Gibson serta Jörg Bultmann, menunjukkan bukti kuat tentang dampak sanksi, tidak hanya terhadap angka kematian dan kesakitan, tetapi juga dalam arti yang lebih luas. Ada publikasi yang baik di BMJ Global Health tahun 2020 yang diterbitkan oleh Matthew Pinto bersama rekan-rekannya. Makalah tersebut menunjukkan dampak sanksi, dan ada juga tinjauan sistematis yang saya dan rekan-rekan saya di Iran lakukan, yang meneliti dampak sanksi dari berbagai sudut pandang kesehatan. Yang saya katakan adalah bahwa ada potensi besar terhadap dampak keras sanksi pada kesehatan, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Specimis grow, strengthy towards forward thermit. Sanction is a diplomacy tool. Ya, When you're looking at the United Nations Charter, Ketika kita melihat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada ketentuan mengenai sanksi. Namun pada saat yang sama,
kita juga menghadapi perang. Dalam konteks perang, kita memiliki prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, di mana kita memperhatikan pembedaan dan proporsionalitas. Mengapa hal itu tidak diterapkan di sini? Mengapa kita tidak menilai proporsionalitas sanksi? Ketika ada risiko tinggi bahwa masyarakat akan terkena dampak berat dari sanksi, kita seharusnya berhati-hati terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah pertanyaan yang sah. Kita perlu memiliki kerangka hukum dan alat yang tepat untuk menilai dampak sanksi, guna memastikan proporsionalitas ketika kita memberlakukannya terhadap suatu negara. When you are imposing sanctions to a country. Absolutely. Dus je praat. Maar is er een bijtingemaken staat zoings jullers no poingmer. To you. Let's do that, yes, Cannot. please. Okay. So as Mari kita lakukan itu. there are key mechanisms that we can Baik. initially Jadi, seperti yang saya sebutkan, ada mekanisme utama yang bisa kita lihat. Awalnya, sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik ketika ada sanksi. Itu salah satu masalah yang perlu kita tangani. Masalah kedua adalah kepatuhan berlebihan. Anda tahu, ketika suatu negara memberlakukan sanksi terhadap negara lain, mereka juga memberlakukan sanksi sekunder terhadap bank, perusahaan asuransi pengiriman, dan pemasok. Jika Anda bekerja dengan negara yang dikenai sanksi, mereka juga akan memberlakukan sanksi terhadap Anda. Karena itu, dalam banyak kasus, orang menghindari bekerja sama dengan negara yang dikenai sanksi sama sekali. Itulah yang disebut kepatuhan berlebihan. Hal ini bisa didasarkan pada hukum dan peraturan, atau hanya karena rasa takut yang menciptakan efek menggentarkan, dan itu memiliki dampak besar terhadap sanksi dan akses terhadap obat-obatan. sanction and for access to medicine. The third one that I want to explain to you Yang ketiga yang ingin saya jelaskan kepada Anda adalah dampak tidak langsung dari sanksi. Ketika Amerika Serikat, atau katakanlah negara lain, memberlakukan sanksi terhadap Venezuela atau Iran, mereka memberikan sanksi terhadap semua ekspor dari negara-negara tersebut, yang merupakan sumber pendapatan utama. Akibatnya, tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan bagi negara tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan perawatan yang memadai atau layanan kesehatan yang layak. Kita telah melihat bahwa ketika ada sanksi berat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara lain, penggunaan layanan kesehatan menurun secara signifikan karena masyarakat memprioritaskan makanan dibandingkan biaya pengobatan. Itulah sebabnya keterjangkauan layanan menjadi masalah. Mereka benar-benar tidak mampu membayar untuk mendapatkan layanan tersebut. Sira kami di sini, ang paganoy let's strength. to get those services. I'm stopping and handing over to you. The mechanisms through which sanctions work. Maksud saya, mekanisme yang membuat sanksi bekerja adalah satu hal, tetapi dampak yang ditimbulkannya di kemudian hari, karena berbagai komponen yang akhirnya hilang, terutama dalam sistem kesehatan, sebenarnya merupakan salah satu alasan mengapa Iran berpendapat bahwa mereka perlu memiliki kapasitas pengayaan minimum, hanya untuk memproduksi paramedis bagi pasien. Jadi, apakah Anda melihat adanya keterkaitan antara pemberian sanksi terhadap suatu negara dan jenis ketahanan yang harus dikembangkan secara internal untuk dapat menghadapinya? It has to develop indigenously in order to somehow deal with them. There are two things. Initially, I wanted to say that when Ada dua hal. Awalnya saya ingin mengatakan bahwa ketika saya menyebut nama suatu negara, saya tidak ingin bersikap bias secara politik dalam diskusi ini, karena ini adalah diskusi ilmiah. Saya hanya memberikan contoh kasus yang telah kami amati. Saya tidak ingin diskusi ini menjadi katakanlah membelah beberapa negara atau menyinggung negara lain. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terlepas dari pengayaan uranium, yang Anda bicarakan hanyalah sebagian kecil dari, katakanlah, obat-obatan, seperti antibiotik. Kasus yang saya maksud tidak ada hubungannya dengan pengayaan uranium. Tidak ada hal seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan satu hal yang sangat sederhana. Anda tidak dapat memiliki akses yang semestinya. You cannot have appropriate access. I'm just giving the first time that I have faced with the problem of. Kau tahu, pertama kali aku benar-benar menghadapi masalah sanksi adalah saat aku mengajar mahasiswa kedokteran. Mereka datang padaku dan berkata, kami bahkan tidak punya cairan salin normal di rumah sakit.
Cairan salin normal. Itu hal yang sangat sederhana. Hanya garam dan air, tidak lebih. Dan bukan karena bahan-bahannya tidak ada, tapi karena kami tidak punya kantong plastiknya. Kau mengerti maksudku? Aku ingin mengatakan, tolong, bersikaplah sangat praktis. Ini di luar bayanganmu. Tidak, ini bukan tentang obat-obatan yang digunakan, katakanlah, dalam kedokteran nuklir. Bukan itu. Aku sedang membicarakan hal-hal yang sangat sederhana, yang memang tidak tersedia, atau harganya tidak terjangkau. Baiklah, jadi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini. Awalnya kami berpikir kami bisa membangun ketahanan sistem kesehatan. We were thinking that we can make health system resilient. When you're saying that we want to make health systems resilient, Ketika Anda mengatakan kita ingin membangun ketahanan sistem kesehatan, itu berarti kita dapat melihat 3 jenis langkah. Kita dapat meningkatkan respons terhadap sanksi, kita dapat melihat langkah-langkah adaptif, dan kita dapat melihat langkah-langkah transformatif di suatu negara. Katakanlah jangka pendek, menengah, dan panjang. Inilah cara kami memikirkannya. Izinkan saya memberi contoh. Jika Anda berada di bawah sanksi dan ingin memberikan respons jangka pendek, Anda dapat mencari pemasok baru atau saluran baru untuk pengadaan obat-obatan. Alih-alih membeli dari perusahaan Eropa, Anda dapat mendekati perusahaan India. Itu tidak masalah. Anda dapat menemukan mekanisme pengadaan baru, misalnya melalui negara-negara tetangga. Alih-alih bergantung pada sumber lain. In the medium term, you can look at the Dalam jangka menengah, Anda bisa katakanlah memprioritaskan obat-obatan yang sedang langka dan memikirkan apa saja obat-obatan tersebut. Lakukan prioritisasi dalam layanan kesehatan dan fokus pada hal-hal itu. Karena Anda memiliki katakanlah jumlah dana yang terbatas dan perlu lebih strategis dalam pembelian. Oleh karena itu, saya memandang hal-hal ini sebagai layanan esensial. Ini adalah katakanlah pendekatan jangka menengah. Dalam jangka panjang, Anda dapat memiliki produksi lokal. Jika ada masalah lewat pesite, ensalna antibiotik tidak bisa kita pasang ke global, antigoi klaim produknya. global market, let YouTube produce it. And this is what you have seen the attempts that Inilah yang telah Anda lihat, upaya yang katakanlah dilakukan oleh Iran untuk memproduksi vaksin COVID. Pada saat itu, mereka belum yakin apakah bisa mendapatkan vaksin. Jadi mereka mulai bekerja pada produksi lokal. Baiklah, terlepas dari apakah itu benar atau salah, maksud saya adalah hal itu berkaitan dengan ketahanan diri, membangun sesuatu secara domestik. Jadi, inilah, katakanlah, jenis langkah yang bisa kita ambil. Dalam salah satu makalah kami, saya menyebutkan seorang rekan kerja saya, Dr. Sajadi. Kami menerbitkan sebuah makalah tentang langkah-langkah apa saja yang dapat diambil dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Melihat mana yang layak dan mana yang efektif. Untuk memahami bagaimana kita dapat membuat sistem kesehatan tangguh terhadap guncangan ekonomi akibat sanksi. system resilience to the economic shock of the sanction. To safeguard health of people. Untuk melindungi kesehatan rakyat. Sebuah makalah terbuka akan terbitkan di International Journal of Health Policy and Management. Dalam studi lain, kami seperhilm bahwa gradasi pada ketahanan domestik tidak seperti menjadi responsif. Dalam makalah yang Anda sebutkan, komentar yang kami tulis terhadap artikel Lancet Global Health oleh Rodriguez dan rekan-rekannya, kami berpendapat bahwa ketahanan domestik saja tidak cukup. Kita harus memikirkan diplomasi kesehatan. Kita harus memikirkan, ketika menjatuhkan sanksi, bagaimana merancang rezim sanksi agar melindungi masyarakat sebelum menciptakan tingkat risiko tersebut. Yang ingin saya katakan, secara etis, adalah bahwa kita, Anda dan saya, memiliki, katakanlah, dualik satu sama lain. Me and you have, let's say, a conflict with each other. That's okay. Waniramba, ini siap small de tramithit sanksi. And I want to impose sanction to you to change your Dan saya ingin memberlakukan sanksi terhadapmu untuk mengubah perilakumu. Oke? Tapi cara saya melakukannya, saya justru menghukum anakmu, putrimu, atau adikmu. Di sini, kita sedang membicarakan rezim satu negara terhadap negara lain. Dan anak-anak atau saudara-saudara yang lebih muda adalah orang-orang yang tidak bersalah.
Kamu menghukum orang-orang tak bersalah karena konflik antara dua, katakanlah, lawan politik. Inilah yang sedang terjadi. Intinya, saya tidak mengatakan bahwa kamu harus menghindari sanksi. Oke, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah satu sama lain. Tapi cobalah melindungi orang-orang tak bersalah dari dampak keras sanksi tersebut. Saya harap apa yang saya katakan jelas. I hope it is clear what I'm saying. It is very clear what you're saying. Sangat jelas apa yang Anda katakan. Ada beberapa aliran pemikiran dalam politik, dan salah satunya berpendapat bahwa sayangnya kita perlu menghukum orang-orang yang tidak bersalah karena kita ingin mereka bangkit dan menuntut perubahan di negara mereka. Itu satu pandangan. Pandangan lainnya mengatakan, tidak, ini adalah kerusakan sampingan. Kita tidak ingin menghukum orang-orang ini. Sayangnya, mereka juga menderita. Tetapi itulah mengapa kita berusaha menerapkan sanksi yang cerdas. Negara saya, Swiss, adalah salah satu yang mengatakan, tidak. Kami menerapkan sanksi yang cerdas. Kami hanya akan mencoba menyakiti orang-orang dalam rezim yang tidak kami sukai, tetapi bukan populasi umum. Menurut saya, ini mungkin hanya fantasi, karena sanksi-sanksi ini biasanya beroperasi pada tingkat sistem, dan karena itu menyakiti masyarakat. To paapakadami hindi sigsabrikros dato sangsa, yan step to actan himarugi theo horror befayan inigal yung may simpoing. In the target, in the sanctioned countries. Exactly what we have heard. Tepat sekali. Apa yang telah kita dengar dari negara-negara yang dikenai sanksi dalam banyak kasus, dan yang kita dengar sekarang juga, adalah bahwa sanksi itu cerdas. Saya berpendapat bahwa tidak ada yang namanya sanksi yang cerdas. Apa yang telah kita lihat sejauh ini dengan kerangka penerapan sanksi ini justru merugikan. Tidak diragukan lagi. Itu akan selalu menyakitkan karena memang dimaksudkan untuk menciptakan tekanan sistemik. Dirancang untuk menimbulkan tepat seperti yang kamu jelaskan, kekurangan kebutuhan pokok. Dan hal itu pasti akan berdampak pada orang-orang yang paling rentan di lapangan. Begini cara saya menjelaskannya. Kami berusaha mendasarkan pendekatan kami pada standar internasional dan hukum hak asasi manusia. Yang ingin kami lakukan adalah melindungi orang-orang dari dampak keras dari setiap tindakan, perang, sanksi, atau apapun bentuknya. Jika demikian, kita perlu melihat aspek proporsionalitas dan bagaimana kita dapat membuat langkah-langkah ini lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam makalah kami mengusulkan untuk meninjau jalinan keselamatan dan bentuk jalur perbankan khusus untuk transaksi yang melibatkan darmatan. For transaction for medicines and food. Endam test me efinimathonding. You can find a third country which Anda dapat mencari negara ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk menjalankan peran tersebut. Atau, Anda dapat memanfaatkan kapasitas lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Organisasi Kesehatan Dunia. Dana dari negara tersebut dapat disalurkan ke WHO atau UNICEF, manapun yang Anda percayai, dan mereka dapat mengambil peran itu. Dengan cara ini, kita dapat membangun sistem perbankan dan meninjau apakah pengecualian tersebut benar-benar berfungsi. Anda sudah menyebutkan bahwa ada pengecualian terhadap sanksi, jadi ini menjadi pertama yang dapat kita ambil. Poin kedua yang ingin saya tekankan, bahwa kita dapat membuat alat pemantauan untuk menilai dampak sanksi terhadap kesehatan dan sistem kesehatan. Alasan saya kembali ke diskusi ini, dan saya ingin melanjutkannya sedikit nanti, adalah karena baru-baru ini, wilayah Mediterania Timur dari Organisasi Kesehatan Dunia mengembangkan sebuah alat untuk memantau dampak sanksi. Kami menyebutnya SHAMS. Saya terlibat dalam hal itu. Alat ini dirancang untuk menilai dampaknya, sehingga dapat digunakan oleh negara yang menjatuhkan sanksi untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar cerdas. Ingin bertindak cerdas? Baik, gunakan alat ini untuk memahami apakah tindakan itu memang cerdas atau tidak. Poin ketiga adalah, jika Anda melihat dokumen sanksi, biasanya ada komite yang meninjau dampak sanksi ketika sanksi tersebut diberlakukan.
Mengapa sebagian dari tinjauan itu tidak difokuskan pada kesehatan? Dengan begitu, dapat dilaporkan secara berkala apa dampak dari sanksi tersebut. Baik, Anda mengatakan kepada saya bahwa antibiotik dikecualikan dari sanksi. That antibiotic is exempted from the sanction. Okay, look at the number of the exemptions. Baik, lihatlah jumlah pengecualian yang telah dikeluarkan. Lihat juga keterlambatan dalam penerbitan pengecualian tersebut. Jangan salah paham. Pastikan saja bahwa sistem ini benar-benar berfungsi. Dan langkah keempat yang kami usulkan berkaitan dengan menghindari rasa terlalu percaya diri. Rasa terlalu percaya diri melampaui rezim sanksi. Itu melampaui aspek legalitas. Kita harus menghindarinya. Oleh karena itu, yang kami usulkan adalah bahwa jika Perserikatan Bangsa-Bangsa ingin memberlakukan sanksi, nah, dari sudut pandang saya bukan politisi. Saya tidak berkecimpung dalam hubungan internasional. Saya adalah seseorang yang bekerja di bidang kesehatan. Saya tidak mengatakan, hentikan sanksi atau lanjutkan sanksi. Yang saya katakan adalah, jika Anda ingin mengusulkan suatu sanksi, tolong pikirkan kesehatan masyarakat. Kaaantum may sipmanov camp liveriksobien flam turukar hukum sanksi tersebut. Marahadari to its berharap, bemadari aesting melankvitha, may syarasht. Expect that you are safeguarding the health of people. So, if I understand you correctly, we live in a Jadi, world in jika which saya memahami Anda dengan benar, kita hidup di dunia yang memiliki rezim sanksi, tetapi hal-hal ini bukanlah alat dalam arti pisau bedah. Mereka lebih seperti alat dalam arti palu. Mereka menghantam semuanya, dan kita tidak punya cara untuk membedakan di mana mereka menghantam. Jadi, kita sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sanksi yang cerdas. Jika itu yang ingin kita kembangkan, thyrin hampering na mekanisme letet internasional, metetsepsiu, ninum tibrais broward. The Yuri survey Ford, that any sproking hadi. we don't live in such a world where we have channels. Yeah, exactly. What I'm saying is that Ya, tepat sekali. Maksud saya, saat ini kita sedang memiliki perdebatan besar tentang hal ini. Dan sejujurnya, saya pikir kita memiliki bukti kuat tentang dampak keras dari sanksi terhadap kesehatan. Jika ingin bersikap adil, kita harus berhati-hati. Dulu kita tidak memiliki bukti itu. Sekarang kita punya. Setidaknya kita harus berpikir matang. Oke, jika memang begitu, maka ketika ingin berlakukan self-ownership suatu negara, dimanapun itu, jika ingin melindungi kesehatan masyarakat, dan jika ingin bertindak cerdas, seperti yang Anda katakan, maka kita harus menggunakan alat-alat ini untuk memastikan bahwa tidak merugikan kesehatan tersebut serat. affecting the health of people. So a country like, let's say, Jadi, Switzerland sebuah or negara others seperti katakanlah that Swiss do not want atau to negara give lain up on yang tidak ingin sanctions, but sepenuhnya also melepaskan want to sanksi, kill, tetapi juga tidak massive ingin numbers of menyebabkan people, kematian massal, they would actually sebenarnya perlu start memulai not bukan with dengan sanctions, sanksi, but they would melainkan dengan start with infrastruktur untuk infrastructure memantau dan memahaminya. monitor and understand. Itu yang kamu maksud, kan? That's what you're saying, right? You know, the way that Aku tahu, I'm saying apa is kukototh not nimkan proyek a penelitian. research project. Inolah tetam, It is seharusnya embedded- tertanam prisim angsi. embedded in the regime of sanction. Benar. I want to say that when you want to impose a sanction, Saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda ingin memberlakukan sanksi terhadap suatu negara, dalam proses itu, Anda seharusnya mempertimbangkan pemantauan kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa apa yang Anda usulkan dalam rezim sanksi atau dalam pengecualian obat-obatan benar-benar dapat diterapkan. Bahwa hal itu berfungsi, bukan sekadar selembar kertas. Itu maksud saya. Namun saya bisa melihat beberapa, mari kita katakan pihak-pihak utama, saya bisa melihat bahwa ada kepekaan politik, ya, kepekaan politik. Karena siapa yang seharusnya mengumpulkan? Siapa yang siap mendagri itu? Who should look at that data? What we are proposing is that let's Yang kami usulkan adalah bahwa ketika kita berbicara tentang data, we can look at data tersebut harus dimiliki oleh negara, this to be tetapi mereka dapat memiliki kolaborator di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan LSM internasional untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai. Berdasarkan hal itu, appropriate. lembaga kemanusiaan dapat memutuskan obat-obatan mana yang harus mereka sediakan. Humanitarian agencies can vote Dan entitas yang memberlakukan sanksi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara lain, dapat memeriksa apakah pengecualian tersebut berfungsi atau tidak. or Jika memang demikian, mereka dapat meninjau kembali prosesnya.
Dan satu hal lagi yang ingin saya sebutkan adalah bahwa jika diperlukan, mereka dapat meninjau kembali seluruh rezim sanksi untuk menghindari dampak keras dari sanksi tersebut. Begitulah cara saya memikirkannya ya. Harsh effect of sanctions. This is the way that I'm thinking. Yeah. Thank you very much for all of Terima that. kasih Doc, at semaim sulatini. Method spesifik spengtipling. It's the worst number kita pas. In they nukin di fasa mas speech po. It's important to understand. Okay. What I want to add to this is Baik, yang ingin saya tambahkan adalah bahwa saat ini pelapor khusus PBB untuk langkah-langkah koersif sepihak sedang mencari alat pemantauan untuk menilai dampak sanksi terhadap berbagai aspek. Yang saya pikirkan adalah, untuk sistem kesehatan, kita harus melihat pada tingkat sistem, bukan hanya angka kematian dan kesakitan. Maksud saya adalah, jika obat ini tidak tersedia, kita tidak seharusnya menunggu sampai orang mulai meninggal. you do not have this medicine. You should not wait to see the killing. Right. Health, mabit fine. Right. Alarming system should be at the level of access. Sistem peringatan dini seharusnya berada pada tingkat akses dan pemanfaatan layanan, bukan pada tingkat katakanlah mortalitas. Jadi, izinkan saya memberikan beberapa contoh. Saya telah melihat bahwa obat untuk hemofilia atau kemoterapi mengalami kekurangan pasokan. Namun jika hal ini diterjemahkan ke dalam angka kematian, itu bisa berarti sekitar 4.000 kematian. It could affect 4,000 deaths. Ya, Serabeman. ya. But depends on the scale of country. Can you show it in? Tapi itu tergantung pada skala negara. Bisakah Anda menunjukkannya dalam skala yang lebih besar, angka kematian negara tersebut? Ada keraguan. Jika itu berkaitan dengan kesehatan ibu, Anda bisa melihatnya segera. Namun jika ini katakanlah kondisi yang lebih spesifik, maka mungkin tidak terlihat. Karena itu, melihat angka kematian adalah respons yang terlambat. Anda sebaiknya melihat variabel antara dan memulainya dari tahap awal. Poin lainnya, ketika kami membahas hal ini, adalah bahwa kita tidak seharusnya melihatnya sebagai entitas penelitian. Kita harus memikirkan untuk memasukkannya ke dalam kerangka hukum sanksi, guna memantau dampak sanksi dan ketahanan pangan juga. The effect of sanction on health and food security as well. Yes, no, you're absolutely right. And just to put it a little bit bluntly, Ya, Anda benar sekali. Dan untuk mengatakannya secara terus terang, kita tidak perlu menunggu sampai ada bayi yang meninggal. Jika kita melihat bahwa tidak ada inkubator di suatu negara, maka kita tahu ada masalah, dan bahwa akan ada bayi yang meninggal. Jadi sangat masuk akal jika tidak terlalu berfokus pada dampak akhirnya, yang juga memakan waktu sangat lama, melainkan membangun mekanisme untuk menilai apakah langkah-langkah tertentu benar-benar menghambat kemampuan suatu negara untuk memungkinkan rakyatnya menikmati hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, misalnya. Ini adalah penelitian yang sangat penting. Profesor Maisade, bagi orang-orang yang ingin artikel Anda, atau bagi mereka yang tidak terbiasa membaca jurnal medis, adakah semak di mana memperfuitit izjum sepat maisag sanksi, and if the board restroke for harvesting simpor. Effects of sanctions and your research on sanctions. Initially, with the current databases, Awalnya, dengan basis data yang ada saat ini, saya pikir sangat memungkinkan untuk melihat, misalnya, sanksi. Lalu saya berpikir bahwa jika kita ingin membangun sistem kesehatan global yang lebih adil, kita harus bekerja untuk itu. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengerjakannya sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar profesi. Saya memandang hal ini dari sisi bagaimana kita dapat mengurangi penderitaan manusia dan menutup kesenjangan ketidaksetaraan. Karena itu, saya senang untuk merespons sejauh mungkin. Namun pada saat yang sama, jika Anda melakukan pencarian sederhana di PubMed atau basis data manapun, Anda dapat menemukan artikel utama yang diterbitkan di bidang ini. Satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa sanksi ekonomi seringkali dirancang dengan tujuan politik, tetapi dijalankan dalam sistem yang kompleks yang mencakup sistem kesehatan dan pasokan kemanusiaan. Hal-hal ini memengaruhi kesehatan masyarakat. These are affecting health of people. Masih wismangdik. And they should avoid that. Understanding this. Dan mereka seharusnya menghindarinya. Memahami mekanisme ini sangat penting jika kita ingin meminimalkan apa yang saya maksud, dampak tak terduga dari sanksi.
Saya percaya orang menganggap itu cerdas, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah pembunuhan yang senyap, tapi tetap pembunuhan. Saya ingin mendefinisikan ulang sanksi. Sanksi bukanlah tindakan tanpa kekerasan. Sanksi adalah tindakan non-militer. Sanksi adalah kekerasan yang terorganisir. They are organized violence. Mereka restrain. Ya, Yeah. They are violent, they are highly Mereka bersikap violent, keras. and Mereka I sangat very keras. close Dan to saya them. pribadi So menentang I mereka. thank you very Jadi terima much, kasih banyak Profesor Maizadeh atas waktu Anda hari ini. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah ini. Profesor Maizadeh, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda hari ini. Thank you for your time today. thanks, Pat. Asking.